Sepertinya gadis itu tahu apa yang ada di dalam dapur. Aku sendiri yang memergokinya, sedang berada di depan pintu. Laki-laki yang saat itu sedang menyeruput kopi, langsung meletakkan gelas keramiknya di atas meja. Ia langsung menoleh ke arah istrinya yang saat itu tengah menyisir rambutnya dan duduk di depan cermin. Kapan tumbal kedua? Gadis itu sepertinya cocok untuk kita jadikan tumbal. Celetuk laki-laki yang memakai kaos oblong itu. Wanita yang tengah menyisir itu menghentikan aksinya dan bergerak menatap suaminya. Jangan mas, nanti orang tuanya curiga dan kita cepat ketahuan. Bagaimana kalau kita mencari tumbal orang yang bekerja dengan kita? Kita bisa merekrut 2 atau 3 orang perempuan. Dengan begitu, orang-orang tidak akan curiga. Usul wanita yang bernama Gina itu dengan senyum terkembang. Kamu hebat sayang. Idemu sangat cemerlang. Ia pun tersenyum lebar, memuji ide istrinya. Kamu mau berhenti dan bekerja di tempat itu. Kenapa? Iyalah, aku lihat pengumumannya kemarin. Gajinya gede, kan lumayan. Rim, aku kok gak setuju kamu kerja di situ. Rasanya aneh. Warung soto itu begitu cari banyak karyawan, dan gajinya lebih gede dari tempat kita kerja. Kamu pikir-pikir lagi, Rim. Gadis itu menghela nafas pelan. Ia yang saat itu tengah memunggungi pemuda berkulit putih itu dan menggenggam erat bangku stainless yang ada di depannya. Jantungnya memacu lebih cepat. Rasanya ia ingin mengungkapkan kenyataan. Kenapa ia ingin berhenti dari tempat itu? Itu semua karena kehadiran pemuda itu. Ia tak sanggup menahan gemuruh saat bersamanya dengannya. Sedangkan ia menyadari, sedari dulu pemuda itu hanya menganggapnya sebagai seorang teman, tidak lebih. Dan hanya ia yang saat ini main hati, cinta sendiri. Perasaan yang sudah lama ia bendung tak mampu ia ungkapkan. Apalagi setiap hari pemuda itu hanya membicarakan tentang mantan kekasihnya. Dan itu membuat hatinya sakit. Rima memilih untuk menjauh. Setidaknya dengan begitu, ia bisa sedikit melupakan perasaannya itu. Gak apa, Lang. Tempat itu bersih dan bagus. Kamu jangan suuzon dulu. Gilang diam dan membiarkan gadis itu pergi. Tapi di hati kecilnya, ia tetap tidak setuju gadis itu berhenti. Firasatnya berkata, tempat itu menyimpan misteri dan berbahaya untuk sahabat karib yang ia sayangi. Win, ini apa ya? Seorang pelanggan wanita menatap sesuatu di dalam mangkuknya, terselip di antara bihun dan mie kuning. Ia menyendok benda itu dan mengangkatnya. Temannya mendekat dan menatap lekat. Perhatikan benda apa yang kiranya ada di dalam sendok bakso temannya. Kok kayak buntut ya? Bisiknya. Buntut? Buntut apa? Buntut tikus. Apa? Shh. Jangan keras-keras, nanti orang dengar. Ini pasti buntut tikus. Berarti bakso ini adalah bakso daging tikus. Astaga, pantesan murah. Padahal udah pas ini, dari harga murah dan rasanya enak. Porsinya juga banyak. Gak nyangka pakai daging itu. Mana udah mau habis lagi. Gadis berambut pendek itu berdecak kesal. Dah, kita yang bayar aja. Gak enak nanti didengar orang. Desis temannya. Mereka pun menghentikan makan dengan tubuh yang bergidik. Karena menyadari bakso yang mereka makan ternyata berasal dari daging tikus, bukan daging sapi. Kedua gadis itu lalu membayar dan keluar sembari berbisik-bisik. Siti memperhatikan tingkah aneh kedua gadis itu, yang sesekali menatap ke arah warung mereka dan mengarahkan HP seperti sedang mengabadikan gambar. Gadis itu tidak menyadari bahaya apa yang akan mengancam kesejahteraan warung bakso milik ibunya. Sementara itu di seberang sana, seorang wanita sedang memperhatikan warung bakso saingannya. Untung tadi malam kamu bisa nyuruh Nyai di dalam sumur untuk taruh buntut tikus di kuah bakso mereka. Aku sangat yakin, pasti akan ada pelanggan yang menemukan benda itu di mangkok mereka. Ya, itu juga berkat ide kamu sayang. Kamu memang pintar. Puji Mujiono pada istrinya.
Ya, sebelum mereka mengabarkan informasi tentang warung kita akan membuat warung mereka bangkrut. Karena aku yakin, anak itu akan membongkar apa yang ia dengar di rumah kita, dan itu bahaya. Kalau begitu, jadikan saja dia tumbal. Kapan waktu penyerahan tumbal berikutnya? Ya, itu ide bagus. Kalau aku tidak salah, Selasa Kliwon. Itu bulan depan, Mas. Rusmina menatap lekat anaknya yang saat itu diam, seperti banyak pikiran. Gadis manis yang saat itu sedang duduk bersamanya hanya menatap piring penuh makanan itu dengan tatapan kosong. Ti, kenapa, Nduk? Ibu lihat sepertinya ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu. Ceritakan sama ibu. Mana tahu ibu bisa kasih solusi untukmu. Rusmina menggenggam punggung tangan Siti dengan lembut. Gadis itu menoleh. Ia masih bungkam, tapi sorot matanya menyiratkan sesuatu. Memang ada yang ia pikirkan saat itu. Kenapa? Cerita sama ibu. Kamu gak perlu ragu. Wanita berumur 40 tahunan lebih itu menggerakkan tubuhnya menyamping dan menatap lekat anaknya. Bu, dari kemarin Siti mau cerita, tapi takut ibu kaget. Takut kenapa? Kan ibu sudah bilang, kamu gak perlu takut, ada ibu. Ibu yang akan menjadi pelindung untuk kamu. Kalau ada apa-apa, ibu yang jadi tameng. Wanita itu berusaha meyakinkan anaknya. Hatinya gundah saat melihat raut wajah anaknya yang ketakutan. Ada apakah gerangan? Siti menggeser kursinya hingga jaraknya dan Rusmina hanya sekilan. Bibirnya mendekat ke telinga ibunya dan mulai berbisik dengan suara yang lirih. Sepertinya warung depan itu memakai pesugihan, Bu. Dia punya ruang tersendiri, dan Siti lihat sendiri. Ada tangan keluar dari sumur, tangan putih dan pucat, dengan kuku hitam. Mata wanita itu membesar dan menatap anaknya tak percaya. Hush, jangan bicara sembarangan. Itu tidak mungkin. Ibu lihat warungnya biasa saja. Mungkin kamu salah lihat, jawab Rusmina dengan suara kecil juga. Bu, Siti nggak bohong. Sikapnya itu mencurigakan, seperti orang yang takut rahasianya ketahuan. Sudah, Siti. Kamu gak usah ngomong sama siapa-siapa lagi. Takutnya fitnah. Wanita bermata teduh itu berusaha memperingati anaknya, meskipun ada desiran aneh dalam dadanya, dan ia juga tidak menampik asumsi gadisnya itu. Ya sudah deh, kalau ibu gak percaya. Ayo kita ke warung sekarang. Beli air galon aja. Kalau nanti air masih belum hidup, Siti nggak mau minta air lagi. Takut, ucap Siti seraya mendorong kursinya ke belakang dan beranjak dari tempat duduknya barusan. Iya, Nduk. Yuk, kita pergi sekarang. Rima menatap sekilas dua orang gadis yang ia terka sebaya dengannya, lalu kembali mengalihkan pandangannya kepada wanita yang saat itu sedang berbicara. Jadi, soal gaji kalian gak perlu takut. Meski warung ini tampak kecil, tapi omset yang masuk tidak main-main. Kalian bebas makan, bebas minum, tapi ada satu yang kalian tidak boleh. Jangan sekali-kali masuk ke dalam ruangan yang saya kunci itu. Papar wanita itu dengan wajah serius. Tiga gadis itu lalu mengangguk, dan wanita itu langsung berdiri dari duduknya. Silahkan kalian mulai bekerja. Kalau belum ada pelanggan, kalian bisa santai, ucap wanita itu lalu pergi meninggalkan tiga gadis di warung miliknya. Mbak Is, ngapain di situ? Itu pelanggan lagi rame. Entar Ibu Gina marah kalau lihat kita malas-malasan. Rima yang saat itu baru saja keluar dari toilet yang ada di luar warung, masuk dari arah dapur dan mendapati teman satu kerjanya itu tengah menempelkan telinga di pintu kayu yang tertutup rapat. Shh, aku dengar suara orang dari dalam. Ia menempelkan jari telunjuk di antara bibirnya. Mbak Is, sudah Mbak. Mana ada orang di dalam? Itu cuma pikiran Mbak doang. Rima begitu saja meninggalkan tempat itu. Ia tidak ingin pemilik warung yang merupakan bosnya melihat mereka dan marah. Lain Rima, lain pula Iis. Gadis itu semakin yakin ada sesuatu di dalam ruangan yang ternyata tidak terkunci itu. Ia mendorong perlahan pintu dan menyelinap masuk ke dalam. Ekor matanya bergerak.
menyusuri setiap sudut dan tempat yang sama sekali tidak sesuai ekspektasinya. Hanya dapur biasa, kenapa harus dirahasiakan? Prak! Gadis itu tersentak dan refleks menatap ke arah pintu yang menutup dengan sendirinya. Belum hilang keterkejutannya, tiba-tiba indera penciumannya menangkap bau yang tidak sedap, seperti bau nanah dan anyir darah, membuatnya seketika mual. Iis lalu menutup mulutnya dengan salah satu tangannya. Ia berbalik dan berusaha mencari-cari di mana aroma itu berasal. Perlahan ia melepaskan tangannya dan mengendus-endus aroma busuk yang ia duga berasal dari embel timba di atas sumur yang tertutup rapat. Lambat tapi pasti, kaki itu mengayun, setengah menjinjit ke arah sumur. Jantungnya bergemuruh, campur aduk antara rasa takut dan rasa penasaran. Begitu ia tiba di bibir sumur, dengan tangan gemetar, Iis meraih ember timba yang tidak terlalu berat. Dan begitu ember itu mendekat, gadis itu menurunkan pandangannya dan menatap benda yang ada di dalam, yang ternyata adalah air keruh yang baunya sungguh luar biasa. Air apa ini? Kenapa bau busuk sekali? Shh! Tubuh Iis membeku. Tiba-tiba saja ia seperti mendengar suara desisan. Gadis itu perlahan mengangkat wajahnya dan pergi. Suara lirih membuat bulu kuduknya berdiri. Kelopak mata Iis melebar dengan tubuh gemetar hebat saat matanya menangkap sosok putih yang dibalut kain kafan penuh tanah dan basah mengambang di sudut ruangan. Tetes-tetes air jatuh dari kain kafan yang tampak baru tapi kotor itu. Wajah pucat dengan mata menghitam yang kepalanya diikat itu melotot. Bibirnya yang pucat berucap dengan suara lirih, tapi membuat jantung bertalu. Sungguh sangat mengerikan. Menyesal, Iis menyesal memasuki ruangan aneh itu. Dengan sisa tenaga yang ia punya, Iis berusaha memutar tubuhnya. Tapi, sosok putih dengan rambut panjang menghadangnya. Makhluk dengan wajah pucat yang sebagian tertutup rambut itu menyeringai. Aroma anyir dan bangkai menguat saat makhluk itu tersenyum lebar. Bukan hanya aroma busuk, tapi juga belatung-belatung keluar satu persatu dari celah gigi hitamnya yang tajam, seperti ujung belati. Sosok itu melayang mendekat. Iis yang ketakutan berusaha untuk menghindar. Meski rasanya kaki yang tak lagi nampak di lantai, gadis itu bergerak mundur dan... Aku memilihmu. Tidak. Gadis itu terpeleset, jatuh terjengkang, dengan kepala menghentak lantai. Ia kesakitan, dan seketika makhluk itu hilang begitu saja. Suara jatuhnya Iis terdengar di telinga Rima, yang saat itu hendak mencuci mangkok ke belakang. Ia berjalan cepat ke arah belakang, celingukan dan mendapati pintu ruang rahasia itu terbuka sedikit. Tolong! Siapapun di luar, tolong! Mbak Iis ada di dalam. Rima, ya Rim, tolong Mbak. Rima bergerak cepat ke arah pintu, tapi belum sempat ia masuk. Berhenti, jangan masuk. Akhirnya pesugihan warung soto milik Rima terbongkar. Semua karyawan dan pelanggan tahu kalau soto yang selama ini mereka makan berasal dari air mayat. Dengan amarah yang meluap-luap, Rima dan suaminya dimasak hingga akhirnya mereka berdua meninggal di tempat.